Sehat Baik. selalu, Ustaz. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Sadaqallahu azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita di pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur penuh bersyukuran atas semua karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Hingga pagi ini kita masih diberikan nikmat untuk berkumpul dalam kebaikan. Kita masih diberikan nikmat berkumpul dalam rangka mengkaji syariat Allah dan juga sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita hadir di majelis ini menjadi wasilah, jadi sarana untuk kita mendapatkan semua kebaikan yang ada di tangan Allah. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini menjadi wasilah atau sarana kita mendapatkan cintanya dari Allah. Amin. Dan sungguh cintanya Allah, cinta Allah kepada hambanya itu adalah ridho tertinggi yang Allah berikan kepada makhluk. Sehingga kalau Allah sudah meridai hambanya, maka gerak hati hamba itu sedikit saja maka akan terwujud. Fadilah dari cinta yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka orang yang atau hamba yang Allah cintai itulah kemudian disebut dengan waliullah. Walinya Allah, gitu ya. Maka ketika seorang hamba dia itu kasih tahu oleh Allah bahwa hai hambaku engkau adalah waliku, gitu ya. Maka hamba itu sudah cukup Allah baginya, gitu ya. Dia tidak membutuhkan yang lainnya. Dia tidak membutuhkan makhluk. Maka ada kalanya ketika ada seorang wali di antara para hambanya Allah. Ketika ada seorang, ya, ada hambanya Allah, gitu ya. Hamba Allah yang lain maksudnya, mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali, gitu ya. Maka dia akan merasa sedih, gitu ya.
Mungkin panjenengan semua pernah ingat kisah ya. Kisah dalam kitab yang berjudul Qisasul Aulia maupun kitab Ma'ariful Aulia ya. Dua kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang sama, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Khalid Sabit ya. Di antaranya kisah tentang wali, ketika ada seorang wali gitu ya, mengetahui kedudukan seorang wali yang lain gitu ya. Dan wali itu secara fisik itu adalah statusnya seorang budak, tapi dia seorang wali gitu. Maka ketika ada seorang wali dari kalangan ulama yang alim mengetahui bahwa budak itu adalah seorang wali gitu ya, maka wali yang budak itu ya, kemudian dia sujud tersungkur kepada Allah, kemudian menyampaikan kepada ya Allah, hamba sudah tidak kuat lagi ya Allah gitu. Hamba tidak kuat ya Allah, karena sudah ada di antara hambamu yang tahu tentang keberadaanku, tentang kewalianku. Maka sekarang ini hamba mohon ya Allah, kau tetapkan ajalku, ya, kau tetapkan ajalku. Gitu. Maka begitu dia bersujud dan berdoa demikian, dia nggak bangun lagi. Jadi seorang wali ketika dia diketahui oleh makhluk tentang kewaliannya, dia sudah enggak, dia sudah tidak kuat melihat menahan kondisi seperti itu gitu ya. Jadi sekali lagi dari sini cinta itu penting, baik mencintai Allah atau dicintai oleh Allah itu penting. Gitu ya. Kenapa kira-kira? Kita memang membutuhkan cintanya Allah. Iya, kenapa kita membutuhkan cintanya Allah? Nah, itu dia. Ya. Karena mungkin pernah kita bahas ya, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Iya. Kemudian Allah menyampaikan, ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Gitu. Maka Jibril pun mencintainya. Setelah itu Jibril mengumpulkan semua penduduk langit dan menyampaikan, wahai penduduk langit, sesungguhnya aku mendengar Allah mencintai si fulan, maka aku pun mencintainya. Maka kalian semua cintailah si fulan. Maka semua penduduk langit pun mencintai si fulan. Maka ketika seorang hamba dicintai oleh si fulan, ketika Allah tetapkan ajalnya, maka bumi ini bakal menangis, langit bakal bersukaria. Karena setiap injakan kaki seorang walinya Allah, seorang hamba dicintai Allah, itu cahaya bagi bumi ini. Maka ketika Allah tetapkan ajal, maka bumi ini kehilangan kekasihnya. Gitu ya. Kemudian langit bersukaria karena sebentar lagi kekasihnya bakal hadir, bakal datang. Jadi gitu. Begitulah sedikit penjelasan awal untuk masuk bab hari ini tentang makna al-mahabbah. Makna al-mahabbah. Gitu ya. Nah, hari ini kita masuk pembahasan itu. Coba diulang, apa babnya sekarang? Makna al-mahabbah. Ya. Kalau 2 kali pertemuan yang lalu kita membahas tentang baru, serba serbi dan pendahuluan terkait dengan mahabbah, cinta. Nah, sekarang kita sudah mau masuk.
Kalau kemarin kita baru berkeliling, kalau cinta itu sebarat sebuah rumah, kemarin kita baru berkeliling melihat keindahannya dari luar. Kita belum masuk. Belum masuk. Nah, mulai pembahasan pagi ini kita mulai ketok pintu biar dibukakan rumah cinta itu, kemudian kita masuk. Maka kita mulai ketok pintunya dengan apa? Makna al-mahabbah. Apa yang disebut dengan mahabbah? Ya. Apa sih sebenarnya al-mahabbah itu? Apa sebenarnya Al-mahabbah? Gitu ya. Nah, berdasarkan keterangan para ulama, kita akan coba membahas dari sisi lugotan ya, dari sisi apa? Bahasa. Dari sisi bahasa dulu ya. Apa yang dimaksud dengan al-mahabbah? Sudah siap untuk mengetok pintu cinta? Siap. Cintanya Allah? Baik. Ya. Apakah? Alhamdulillah. Ya. Kita akan bahas yang pertama ya. Al-mahabbah ya. Al-mahabbah. Ini menurut keterangan pendapat ulama ini memiliki arti ya. Yang pertama adalah asy-syafa. Jadi pengertian pertama adalah asy-syafa gitu. Apa itu asy-syafa? Asy-syafa itu artinya adalah asli atau jernih gitu ya. Jadi sebenarnya al-mahabbah atau cinta itu dimaknai adalah sesuatu yang masih asli, sebuah perkara yang jernih gitu ya. Sehingga bangsa Arab kadang menyebutkan dalam hal ini dengan kalimat habab al-asnan gitu ya. Gitu ya. Yaitu menyebutkan cinta dalam konteks asy-syafa tadi adalah gigi yang putih, yang jernih dan berkilau gitu. Itu saking jernihnya, saking aslinya cinta itu. Apakah ada cinta yang palsu? Ada. Bagaimana cinta yang disebut cinta palsu? Karena ketika cintanya sudah enggak asy-syafa, tapi cintanya bil nafsun, karena nafsu. Dengan nafsu cinta dia mencintainya. Kalau udah cinta itu karena nafsu, maka itu sudah tidak as-syafa lagi, tidak jernih lagi, tidak asli lagi. Tapi itu udah palsu. Apakah ada cinta yang palsu? Ada. Apakah ada cinta yang tiruan, imitasi? Ada nggak cinta yang imitasi, tiruan? Ada. Ada. Iya. Jadi as-syafa itu dimaknai asli. Ada nggak yang tidak asli? Yaitu yang imitasi ada. Contohnya apa? Cinta yang imitasi. Ketika seorang mencintai karena kepentingan untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Kalau tadi disebut palsu kalau cintanya karena hawa nafsu. Gitu. Jadi itu yang pertama ya, as-syafa. Maka ada kisah ya di zaman dulu, ada seorang ikhwan, ada seorang laki-laki mendatangi seorang akhwat, seorang perempuan. Kemudian apa? Laki-laki ini ingin melamar. Ingin melamar siapa? Perempuan ini. Perempuan ini cantik. Ya. Cantik perempuan ini. Kemudian ketika melamar, perempuan ini bertanya, "Wahai laki-laki, apa yang menyebabkanmu ingin menikahiku? Apa yang menyebabkanmu ingin menikahiku?" Gitu. Ketika perempuan itu bertanya demikian, maka laki-laki itu menjawab, "Wahai akhwat, sesungguhnya aku ingin apa?
ingin menikahimu karena keindahan gigimu, gitu ya. Maka wanita bilang, baik, tunggu sebentar ya. Akhirnya perempuan tuh ke belakang rumahnya, kemudian dia ambil sebuah alat untuk apa? Merontokkan semua giginya, kemudian dikumpulkan di sebuah kain. Setelah selesai, dia kembali ke depan dan memberikan kepada laki-laki itu dengan mengatakan, kau ingin menikahku karena gigi ini, maka ini saya berikan gigi ini untukmu. Gitu. Ini kira-kira cinta karena apa? Dunia. Nih, kira-kira cintanya asyafa tidak? Tidak. Tidak jernih. Gitu. Masa cintanya karena keindahan gigi? Ada nggak cinta yang, mohon maaf, ini sama saja ketika ada seorang laki ditanya kenapa ingin mencintai ingin menikahi seorang perempuan, sama aja ketika seorang karena apa? Karena pipimu yang kemerah-merahan misalnya dan sebagainya. Berarti ini apa yang dilihat aja adalah secara fisik. Itu dia. Itu sudah tidak jernih lagi. Tidak asyok. Tidak asyok. Bisa dilanjutkan? Kemudian yang kedua, kita masih dalam makna al-mahabbah. Yang kedua, ya, al-mahabbah itu ternyata masdar isim atau isim masdar atau akar katanya berasal dari kata al-habab, ya. Ya, babnya panjang ya. Al-habab, ya. Artinya apa? Habab secara bahasa dimaknai air yang meluap ketika hujan deras turun. Kalau panjenengan pirsani, kalau hujan deras itu airnya gimana? Meluapnya gimana? Deras. Ibon? Terus menerus. Nah, tidak begitu jelas. Berlimpah-limpah. Berlimpah. Selain berlimpah apa? Banjir. Apa? Deras Banjir. meluap-luap. Ya, ya. Kalau meluap itu airnya gimana? Melimpah loh. Melimpah. Banyak airnya. Iya. Ya. Jenengan sudah tahu ya meluap ya? Iya, iya. Iya, iya. Yes. Walaupun kadang agak sulit mengartikan meluap itu apa ya, tapi sebenarnya ngerti ya. Ngerti. Tapi kapasitas yang ada. Kata yang tepat itu sulit. Iya, iya. Jenengan itu kok pinter kayak bujangga cinta saja. Kalau Jawa Kan muridnya Ustaz. Lah. Jadi al-mahabbah yang ternyata asal katanya adalah al-habab itu seperti air yang meluap ketika hujan deras turun, gitu ya. Berarti ketika seorang itu jatuh cinta sedang meluapkan air cintanya secara deras. Berarti seperti dia menurunkan air yang deras itu cintanya kayak gitu. Gitu ya. Maka begitu seorang wanita kena air yang meluap ini, gimana kira-kira? hanyut. Tidak hanya hanyut, mulai dari berdebar-debar jantungnya, Terbawa arus. dadanya, sampai dia akhirnya hanyut dalam suasana cinta yang diluapkan oleh yang mencintainya. Artinya apa? Al-mahabbah dari al-habab ini berarti meluapnya hasrat dalam hati ketika ia merindukan perjumpaan dengan yang dicintainya. Gitu. Ini kita bukan sedang lagi bermain-main kata-kata tentang cinta, ya. Tetapi di usia yang sudah sedemikian, gitu ya. Satu bilang, di usia yang sudah sedemikian kok derajat ilmu kita tentang makna cinta kok belum dewasa, belum tinggi, ini kerugian.
di usia yang demikian seperti panjenengan kok belum benar-benar menempatkan mahabbatullah yang benar, ini sebuah kerugian. Ketika panjenengan sudah 40, sudah 50, gitu ya. Kalau nggak merasakan bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai panjenengan dengan berbagai kenikmatan dan karunia ya Allah berikan kepada panjenengan, kok panjenengan belum ngerasa itu, maka itu sebuah kondisi yang buruk bagi panjenengan. Maka sekarang kita kita itu membahas tentang itu biar tahu posisi kita dalam mahabbatullah. Posisi kita dalam mencintai Allah itu di mana gitu. Kalau mahabbatullah seperti tangga-tangga cinta, maka kita itu hari ini berada di tangga cinta Allah yang mana gitu. Kalau misalnya tangga itu hitungannya tangga 1, 2, 3, 4 sampai yang paling tinggi, kira-kira kita di tangga nomor berapa? Atau jangan-jangan kita belum di tangga itu, belum masuk kategori cinta. Kalau cinta tangga mahabbatullah. Kalau panjenengan memahami tangga itu gimana sih? Tangga itu kan ada 2 macam. Tangga yang naik, ada tangga yang turun. Ya. Maka kita berharap tentunya kalau kita hari ini sudah semakin memahami tentang konsep mahabbatullah yang benar, menggunakan pendekatan pemahaman syariat maupun sunnah, maka kita tangganya bakal tangga mahabbatullahnya bakal naik ya. Bukan turun gitu. Harapannya seperti itu. Bisa difahami? Insyaallah Ustaz. Ya. Jadi yang pertama tadi al-mahabbah dimaknai asy-syafa, ya. Yang kedua al-mahabbah dimaknai al-habab, ya. Asy-syafa itu adalah jernih atau asli, ya gitu. Cinta itu harus begitu. Nggak boleh dikotori dengan kepentingan yang lain. Kan itu. Kemudian al-habab yang berarti air yang meluap ketika hujan deras turun, ya. Jadi gitu. Kemudian ya, perhatikan. Kemudian yang ketiga ya, al-mahabbah itu merupakan mutarodib atau turunan kata dari kata yang bermakna ini teguh atau tetap atau diam, gitu ya. Maka kalau ada orang yang mengatakan cinta itu bisa bertambah dan cinta itu bisa berkurang, maka konsep itu perlu dikaji ulang. Karena kalau sudah orang itu masuk makna cinta itu sifatnya teguh dan tetap atau diam, ya gitu ya, kan itu. Sehingga ketika seseorang itu ya misalnya dalam konteks ini gimana? Contohnya ini dalam kalimat ahabba al-ba'ir misalnya gitu ya. Ahabba al-ba'ir itu artinya unta itu sedang diam. Jadi kalau panjenengan itu tahu ya, kalau unta itu sudah diam, kemudian unta itu sudah seperti orang duduk itu merunduk, ya sudah itu. Kalau sudah merunduk itu unta itu ditarik suruh berdiri juga tidak mau, gitu ya. Tidak mau itu. Seolah-olah seperti manusia yang sedang mager. Tahu nggak mager? Malas. Ya iya, kayak sebagian jenengan itu. Di Hong Kong dingin lagi pasti mager. Belum bekerja. Terus aktif Ustadz biar nggak capek-capek. Nah, ya, gitu ya. Maka ketika mahabbah dimaknai teguh atau diam atau tadi kalimatnya ahabba al-ba'ir, unta yang tetap terdiam itu seperti istilah bahwa ketika seorang sudah mencintai sesuatu maka dia
susah untuk mencintai yang lain. Atau bahasa yang sering kita dengar, kalau seorang udah mencintai sesuatu atau seseorang, maka dia susah pindah ke lain hati. Ya, kayak gitu. Dalam hal ini tentunya mahabbatullah. Konsepnya mahabbatullah. Gitu. Maka kalau hati ini sudah dipenuhi cinta kepada Allah, maka tidak ada sedikit pun cinta kepada selain Allah atau cinta kepada dunia. Mungkin panjenengan kemarin sudah dengerin ya? Sudah dengerin nasyid berjudul Sudah. Ya, di antara dua cinta kan? Kan gitu kan. Maka dia ada kalimat, ada dua versi. Kalimat pertama versinya, ya Allah, leraikanlah dunia dari hatiku, kan itu. Ya. Kemudian ada versi kedua, ya Allah, ceraikanlah dunia dari hatiku, kan gitu. Karena di situ aku tidak mampu gitu, mengumpul dua cinta. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini sudah bicara kalau mengumpul dua cinta, cintanya berarti sudah tidak asyofa lagi, kan itu. Asyofa sudah tidak jernih, tidak asli. Sudah tidak asli lagi, kan itu kan. Kan itu. Nah, itu. Kenapa? Karena di situ digambarkan dunia ibarat air laut. Kalau air laut itu semakin diminum hanya akan menambah haus. Nah, gitu. Kemudian kayak dunia ada nafsu. Nafsu bagaikan fata morgana di padang pasir lagi, gitu kan? Ya gitu ya. Fata morgana tahu kan? Ada. Iya. Dilihat ada, ditangkap, hilang. Itu dia. Itu kayak gitu. Itu berarti kalau kita mencintai selain Allah, mencintai dunia, maka kita seperti sedang minum air laut. Semakin minum, semakin bertambah haus. Atau kita seperti fata morgana, gitu ya. Tadi fata morgana itu ya hanya bayang-bayang, gitu ya. Seperti misalnya kita lagi berjalan di jalan yang beraspal, dari jauh kelihatan karena panas teriknya matahari, ada di jalan itu ada air. Ketika kita mendekat ternyata nggak ada. Dilihat ada, ditangkap nggak ada. Kan itu nggak ada airnya ternyata. Maka disebut fata morgana. Gitu. Sekali lagi ya tadi, kalau sudah disebutkan tetap atau diam itu tadi, gitu ya. Kalau kita sudah diiringi cinta Allah, maka tidak akan ada lagi cinta yang lain. Demikian juga seorang tidak bisa mencintai Allah kalau hatinya diisi dengan cinta kepada dunia. Gitu ya. Maka boleh, bisakah mencintai dunia? Tidak. Maka tadi kalimatnya, ya Allah, leraikanlah dunia yang mendiam dalam hatiku, karena di situ tidak ku mampu mengumpul dua cinta. Sampai Ustadz hafal ini nasyid zaman bahala. Gitu. Dan dulu awalnya tidak ada musiknya ini, gitu. Dulu kan Ustaz nggak boleh ya, waktu masih belajar sama Abah, nggak boleh dengerin musik apapun, nggak boleh. Nah, kalau nasyid tak bermusik baru boleh, gitu ya. Maka yang Ustaz dengerin ya hanya nasyid. Kalau udah nasyid di zaman dahulu, ya Ustaz cukup mengerti, gitu ya. Sampai hafal, sebagian masih hafal sampai sekarang. Gitu. Maka sekali lagi, kalau di dalam lagu itu kan nasyid itu akhirnya ditutup dengan hanya cintamu, ya gitu ya, cinta kepada Allah ya, cintanya Allah ku harap tumbuh, gitu ya, dibajai bangkai dunia yang kubunuh, kan gitu, itu akhir kalimatnya, kan itu ya, gitu. Baik, kita lanjutkan ya.
Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, yang keempat kita dari si bahasa ya, bahwa apa namanya, al-mahabbah itu dimaknai dengan kata hib. Apa? Kata hib. Hib ini sebenarnya ternyata cinta itu seperti hib itu seperti anting-anting gitu. Anting-anting. Jadi kan ngertos anting-anting. Hiasan. Ini senes makanan loh. Lek makanan jenengnya anting. Anting itu ya. Ya. Ini anteng. You know anteng. Iya, Yes, perhiasan. I know. Oke. Nah, kan hampir semua perempuan pakai anting itu Kak Pribon. Kondisinya gimana kalau jenengan pirsani? Menggantung. Gantung telinga. Perhiasan, hanya perhiasan. Nggih. Yo gelang yo perhiasan. Iya. Anting-anting menggantung. Iya. Betul sekali. Itu dia maksudnya Ustadz. Di sini dalam kitab ini jelas gitu ya, bahwa pertama anting-anting itu tergantung toh di telinga toh. Bahkan ada model anting-antingnya agak besar sehingga kalau orang jalan itu bergoyang gitu ya gitu. Nah, kalau jadi cinta itu hib dimaknai seperti anting-anting, tergantung gitu, tergantung-gantung gitu ya. Jadi cinta itu dimaknai ketika seorang sudah mencintai sesuatu, maka dia sangat tergantung kepada yang dicintai. Sangat tergantung. Maka kalau seorang sudah mencintai sesuatu atau seseorang, maka seseorang dicinta itu minta apapun pasti kasih. Bahkan ketika dia nggak punya pun dia akan mencari untuk mendapatkan itu, untuk dikasih kepada kekasih yang dia cintai. Gitu. Kan dia sangat ini tergantung kepadanya. Karena kalau misalnya yang dicintai itu marah dikit aja, dia nggak bisa menerima kenyataan itu. Baginya itu sangat pahit. Nah, kok Ustadz tuh agak melankolis, mohon maaf ya. Mohon maaf. Karena ini kita bicara mahabbah, mau nggak mau harus tetap melo banget ini. Kan itu dah. Masa Ustadz kalau udah dibicara tentang konsep cinta, beda dengan konsep al-hadid. Hadid itu besi. Kalau besi nggak bisa melo. Besi itu ya AA, BB gitu ya, keras kan itu. Kalau ini bisa. Yang konsep mahabbah itu akhirnya di sini yang disebut dengan tadi al-hib tadi, seperti anting-anting bergelantungan kan, anting itu bergelantungan di telinga, sehingga ketika seorang tidak mencintai sesuatu atau seseorang maka dia sangat tergantung. Kemudian yang kedua anting-anting tadi ya bergoyang kan, ya, yang goyang tah. Nah itu menunjukkan apa? Kondisi tidak tenang, kondisi gundah. Jadi kalau seorang itu sudah hib, sudah mencintai seorang, maka dia itu cenderung apa? Gundah, tidak tenang, atau gundah tidak tenang. Iya. Dia selalu dia gimana ya, dia sudah makan belum ya, dia sehat enggak ya, itu cenderung begitu. Dia setia. Dia itu selalu memikirkan dia, padahal dia belum tentu memikirkanmu. Iya, itu disebut hib, gitu. Dengan itu perhatian, sudah sholat belum gitu ya. Dia bilang sudah, padahal lagi nongkrong itu. Itu kan. Nah, gitu ya. Bahkan dia akhirnya kalau kita sering itu kan perhatian toh. Jadi karena dia tenang, dia perhatian gitu ya, kan gitu ya. Gimana gitu ya, sehat kan? Kemarin misalnya kasihnya itu tahu kalau punya masalah lambung, dia nanya terus gimana, masih punya lambung? Oh ya masih loh. Nah itu disebut apa? Al-hib. Al-hib. Ya, nah kondisi itu.
Coba kalau dari awal dari asy-syafa ya. Ya, asy-syafa tadi artinya jernih. Kemudian yang kedua apa? Al-habab yang artinya air yang meluap ketika hujan turun, sampai ahabab apa al-bair atau teguh dan tetap diam. Yang keempat ada hib. Nah, ini baru 4 nih ya. Itu kita tempatkan pada cinta kepada Allah, kira-kira gimana? Indah sekali. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Rawdatul Muhibbin, taman-taman orang sedang jatuh cinta dan memendam kerinduan, gitu, dalam kitab itu ditegaskan bahwa ketika seorang mengetahui bagaimana cintanya Allah kepadanya, maka hatinya akan luluh. Hati akan luluh, hatinya akan seperti lilin yang, kalau lilin dibakar gimana? Leleh. Iya, hatinya akan leleh, akan luluh, leleh dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena dia tahu betapa Allah itu sangat baik kepadanya. Allah sangat mencintainya gitu ya. Gitu. Gitu ya. Oke. Sudah 4 ya. Sudah 4 napa niku? Makna dari sisi Bahasa. bahasa. 4 makna dari sisi bahasa. Yang pertama apa, coba diulang biar jenengan ingat. Asy-syafa. Syafa. Asy-syafa. Yang kedua apa? Al-habab. Habab. Ya, yang ketiga Mutaradid. Oh, kenapa yang ketiga? Mutaradid. teguh. Tadi Teguh. lupa bahasa Iya. Arabnya, tapi maknanya teguh. Teguh atau diam. Ya, yang keempat apa? Hib. Al-hib. Al-hib. Ya. Al-hib itu apa? Tergantung dengan yang dicintai. Tergantung. Dengan Iya. yang Ya, baik. Al-hib ya. Al-hib tadi artinya apa yang keempat itu? Anting-anting atau Anting-anting ya. Jadi sekali kalau seorang sudah mencintai sesuatu, dia akan tergantung kepada yang cintai. dicintainya. Gitu ya. Baik. Kita akan masuk yang berikutnya. Berarti yang keberapa nih yang berikutnya? 5. 5 ya. Yang kelima sekarang ya. Yang kelima kita masih dari sisi namanya logotan atau bahasa ya. Yang kelima itu al-mahabbah itu juga diambil dari kata hab. Hab. Atau kadang ini bertunggal jamaknya habbah. Apa yang kelima? Hab atau habbah. Apa habbah? Habbah itu dimaknai inti atau asal sesuatu gitu ya. Gitu. Berarti kalau inti atau asal sesuatu, ya maksudnya dari hab itu akhirnya tumbuh menjadi sesuatu gitu ya. Tumbuh menjadi Sesuatu. Nah, maka hab ini kadang dimaknai untuk menyebut biji tumbuhan atau biji pohon. Ada biji itu menjadi inti atau asal dari pohon. Pohon apa? Ya pohon cinta. Karena ini bijinya biji cinta. Nah, maka dalam Al-Quran ada kata habbah. Kata habbah. Coba dibuka Qurannya. Surat Al-Baqarah, monggo semua dibuka. Qurannya dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 261. Monggo dibuka sedaya, terus salah satu membaca, yang lainnya menyimak. Monggo. Ya.
Nggo diwaos yang sampun kepanggih. Begitu tenang, damainya cinta sampai nggak ada yang membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jadi dalam hal ini, dalam artinya habbah ini ada kalimat ya. Kamasali habbah. Sampai apa? Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada habbahnya disebut berapa kali dalam ayat ini? Dua kali. Ya. Nah, habbah di sini jadi biji gitu. Biji yang dari setiap dari biji atau biji ini tumbuh dari biji itu 7 bulir, dan setiap bulir tumbuh 100 dan seterusnya. Jadi ada kalau mi'atu habbah 100 biji lagi gitu ya, sehingga 7 kali 100 berapa? Mohon maaf, 7 kali 100 berapa? 700. Sehingga ketika dia itu menanam 1 biji, maka akan tumbuh 700. Nah, ini dikontekkan dengan apa tadi? Makna mahabbah gitu ya. Bahan mahabbah itu kalau artinya adalah hab atau habbah. Nah, yang dimaknai adalah inti atau asal sesuatu, secara fisik dimaknai biji. Biji apa? Tumbuhan atau pohon itu. Jadi kalau sudah biji cintanya bagus gitu ya, maka itu ibarat seperti pohon cinta. Pohon cinta itu gimana kalau bijinya bagus? Akar cintanya akan kuat menghunjam ke bumi. Batangnya ya, batang cintanya akan tumbuh menjulang ke langit gitu ya. Kemudian daun ya. Daun cintanya akan rembuyung diciumbui angin. Kemudian buah cintanya akan berterbangan ke langit, bertebaran ke bumi dan berterbangan ke langit menembus mihrab ilahi. Itulah al-mahabbah dalam kata habbah. Perlu diulangi betul? Bisa. Maksudnya mau jadikan histori di WA gitu apa gimana? Lebay nanti pikirannya. Oh enggak, kita ditulis makna mahabbah gitu. Itu kan, ya, biar orang tahu kan itu. Ya jenengan harus ngerti kalau sudah bicara mahabbah itu memang agak melo begitu. Kok bicara mahabbah kok kaku, itu bicara hadith. Gitu. Kalau seorang mbah dan cinta kok kaku, ya jangan-jangan memang di hatinya sudah nggak ada cinta. Gitu. Karena itu apa?
Sunatullah. Udah kalau seorang itu dia bahas itu gitu ya. Mau usia muda, usia tua, dia akan apa? Terbawa oleh suasana hatinya. Gitu ya. Oke. Ngaruh ya ini Ustaz. Maka kalau orang berkeluarga gitu, sudah sekian tahun, sudah puluhan tahun, sudah sepuh misalnya, dia ngomong gitu ya, pokok apa, walaupun kita sudah tua, cintaku akan tetap muda, tidak tua, tidak usang gitu. Gitu. Tapi ada kalanya mengatakan karena sudah tua, dia mengatakan aku sudah tidak cinta kamu. Salah Ya. Orang kadang memahami cinta itu bisa berubah-ubah. Orang memahami bahwa cinta itu bisa berakhir. Orang memahami bahwa cinta itu bisa berganti dengan cinta yang lain. Ternyata itu tandanya itu dia belum punya pemahaman cinta yang benar. Cinta itu apa? Mahabbah itu kalau Rasulullah dan para ulama menjelaskan itu kudus wa'ala. Apa kudus wa'ala itu? Kudus ini apa? Suci. A'la? Tinggi. Itu. Kudus. Tinggi. Suci. Ada yang kemeruh. Ya, pon ya. Ya. Pon ya, pon tenang toh? Nggih, sampun. Alhamdulillah. Mungkin ada santri yang sudah aktivitas ya. Ya. Sudah sampai mana tadi kita? Tinggi Allah. Iya, maka kalau sudah tinggi dan Allah itu ya tadi gambarannya begitu indah. Jadi tidak ada konsep cintaku sudah habis, tidak ada konsep bahwa cinta kita sudah luntur dan tua seiring dengan tuanya usia kita gitu. Cinta kita sudah mulai berkurang dengan berkurangnya usia kita. Oh, enggak ada kayak gitu. Karena tadi kudus wa'ala. Maka tentunya apa? Kan kalau misal di Solo itu jenengan mungkin pernah dengar kata pokok men, pernah dengar nggak? Pernah. Ya, misalnya konteks kalimatnya apapun yang terjadi pokok men. Gitu. Maksudnya aku tetap mencintaimu, walaupun kita itu melapuk ya, karena dimakan oleh zaman. Pokok men, pokoknya aku tetap mencintai. Gitu ya. Ini bukan apa ya, kalimat-kalimat ini sebenarnya bukan apa ya bahasanya, bukan menunjukkan bahwa dia itu seorang yang lebay gitu, tidak. Dia sedang mengekspresikan gitu ya. Sulit bagi sebagian orang kalau masih muda ketika menikah itu, masih muda nih, bisa muda, dia sudah menikah, bisa muda, dia nikmat banget kalau makan berdua, makan bersama gitu kan. Tapi begitu tua dia sudah beda lagi, ada kalanya gitu ya. Pasti ada sebabnya. Dia itu nggak nyaman makan berdua. Tetapi ada kalanya gitu ya. Sampai tua pun gitu ya. Dia masih nikmat rasa ketika makan berdua. Bahkan masih nikmat ketika apa? Saling nyuapin ketika makan gitu ya. Sebagaimana ketika ada apa kan kalau waktu di pelaminan kan ada semacam seremonial saling nyuapin gitu toh.
Nggih. Tangannya disilangin gitu toh. Saling nyuapnya tangannya disilangin kan itu tandanya apa? Kita saling menyuapkan, saling kita saling menyuapkan makan ini karena di antara kita saling terikat, itu kan gitu. Disilangin ngerti jenengan maksudnya? Ngerti. Sharing. Ngerti kan? Itu diseremonialkan dan difoto lagi. Dan itu belum masuk ke mulut. Setelah itu kan nggak jadi, nggak dimasukkan ke mulut. Kembalikan lagi ke piring. Itu palsu juga. Jadi kok ketawa senyum? Kok Ustadz tahu lah? Ustadz kan sering diundang untuk ngisi Pernah apa? ngalami Ustaz. Oh pernah ngalami, oh iya. Sering diundang ngisi tausiah toh, gitu ya. Wah itu bagian apa? Biasanya bagian yang merias. Ibu perias itu begitu lincah. Ayo sekarang waktunya foto, sesi fotonya ini. Sampai ada foto makan, itulah ada nasi, kasih piring nasi kuning atau apa. Kemudian dikasih sendok ya, setelah itu disilangkan 1, 2, 3 foto, habis itu nggak jadi disuapkan loh itu. Nggak jadi sharing. Iya, kira-kira di situ gimana? Dia tidak apa? Gitu kan? Berarti kan berarti tidak jadi apa? Hab ya. Di situ ya. Maka maka di sini sekali lagi al-mahabbah itu dimaknai dengan hab. Jawabannya habbah. Oke, lanjut ya. Kita masih pakai menggunakan sisi lughatan atau bahasa loh ya, akar kata ya, nggak apa-apa ya, karena panjang sekali. Biar kita itu belum memahami, gitu ya. Oke, berikutnya yang keberapa nih? 6. Ya, al-mahabbah diambil dari kata hub. Apa? Hub. Hub itu artinya seperti bejana besar. Tahu bejana mbak? Sebuah wadah yang besar. Kalau wadah yang besar telah terisi penuh, kira-kira bisa nggak diisi benda yang lain? Tidak. Sehingga kadang hubba ini dimanai bukan bejana tapi ember. Ya sama aja. Jadi kan ngertos ember apa mbak? Ngertos ya. Ini mohon maaf suara Ustadz agak serak-serak dikit nggak apa-apa ya. Ustadz, tadi malam itu dini hari masih perjalanan soalnya. Makanya tadi Ustadz agak mundur sebentar. Gitu ya. Tapi ini sudah ya, dari sisi kapsulnya, dari sisi herbal cairnya sudah diminum. Oke, tadi sampai ke pembahasan al-mahabbah dimaknai seperti hub itu seperti bejana atau ember yang besar. Maksudnya ember di mana? Ember yang berada di hati. Maka ketika ember di hati itu telah terisi air cinta yang penuh, kira-kira bisa nggak diisi air cinta lagi? Tidak. Akan tumpah. Gitu. Artinya apa? Ketika seorang itu sudah mencintai sesuatu, dia susah mencintai yang lain. Maka kadang kalau seorang itu sudah mencintai seseorang, maka yang lain menurut pandangan dia lewat. Iya. Iya maksudnya gini, kalau ada dia mencintai, misalnya seorang laki-laki mencintai wanita, kalau ada wanita lewat gitu ya, mungkin secara fisik lebih cantik, tapi dia anggap sorry ya, nggak ada bandingannya, sorry ya, nggak selevel dengan istri saya. Gitu. Kalau sudah hub itu begitu. Itu mulia berarti. Kalau sudah hub itu dia merasa bahwa istriku atau kalau perempuan berarti suamiku yang tercantik atau terganteng di hatiku udah. Yang lainnya itu nggak ada yang ganteng, nggak ada yang cantik. Gitu. Itu dan itu benar. Ini gerak hati soalnya. Mungkin jenengan senyum-senyum kalau yang pernah mengalami gitu ya. Walaupun setelah itu mungkin merasa dikhianati itu kan juga ada. Ya, Halo yang pernah dikhianati. Ya, Ustaz. Halo. Sehingga
Sehingga kata al-mahabbah dari kata hubba ini seperti ketika seorang hadanya hati seorang pecinta ya, maka dalam hatinya itu sudah tidak akan lagi misalkan ruang cinta lagi selain kekasihnya itu. Nah, kalau bahasanya udah kalau udah mencintai seorang dia akan susah pindah ke lain hati, nggak bisa terisi. Kecuali apa? Orang yang banyak cinta. Dia ngelihat ke depan, lihat sesuatu yang menarik, dia jatuh cinta. Lihat ke belakang, lihat ke kanan, ke kiri, langsung dia jatuh cinta. Nih, dia ternyata cintanya banyak. Dia mengumbar Cinta. cintanya. Itu Cinta. sudah tidak lagi cinta dalam kota al-mahabbah ini. Tapi sudah itu kaitan dengan nafsu. Seperti nafsu. Gitu ya. Baik. Sudah ya. Jadi kita itu tidak bisa lagi-lagi mengumpul dua cinta. Maka sekarang tergantung jenengan mau menempatkan cintanya Allah di mana, kapan, dan pada saat apa. Gitu ya. Intinya cinta bisa berubah kalau ada sebabnya, Ustaz. Kalau nggak ada ya aman-aman. Cinta bisa berubah kalau ada sebabnya ada sebab. dari pihak sebelah. Berubah di sini kan ada dua macam. Berubah semakin cinta atau berubah berkurang cinta. Bisa bertambah, bisa berkurang gitu ya. Iya. Karena sebab sesuatu, gitu ya. Nah, Betul. itu ketika konteks cinta kepada apa? Selain Allah. Kalau cinta kepada Allah nggak ada konsep itu. Karena tersebabkan Allah itu mencintai hamba dan itu di famili hamba itu karena tersebab Allah itu senantiasa memberi perhatian, memberi rezeki, memberi perlindungan, memberi keselamatan. Ketika disebabkan itu hamba tahu, maka tadi dalam Raudatul Muhibbin, dalam kitab Taman-Taman Orang Jatuh Cinta, Ibnu Qayyim mengatakan maka hati hamba itu akan leleh luluh cintanya hanya kepada Allah. Dan itu tidak bertambah, tidak berkurang, kecuali akan tetap cinta kepada Allah. Gitu nggak? Yeah. Ya, jenengan kok hening banget sih bicara tentang cinta? Ya kan mendengarkan Ustaz. Oh, insyaallah. Ya. Jenengan sebelum ini pernah nggak mendapatkan kajian atau belajar ilmu tentang cinta? Belum. Terus selama ini cinta panjenengan pripun? Jangan-jangan cinta tanpa ilmu. Mungkin Ustaz. Betul. Nah, gitu ya. Okay. Berarti apakah terlambat saat hari ini belajar tentang ilmu cinta? Tentunya tidak. Ada kata terlambat. Karena hakikat cinta ini bukan lagi kepada makhluk, tapi cinta ini hakikatnya adalah mahabbatullah. Kalau sudah ikhtiar kita untuk menaiki tangga-tangga cinta kepada Allah, tak ada terlambat-terlambatnya. Yang penting ketika kita sudah memahami ilmu tentang cinta, kita semakin ngerti posisi kita sekarang di mana. Sudah di tangga cinta itu atau belum, pertama. Yang kedua, ketika sudah di tangga cinta itu, kira-kira di tangga cinta yang keberapa atau yang mana? Gitu ya. Baik, hadirnya dimuliakan Allah. Masya Allah, sudah 1 jam. Ini masih bicara kata-kata cinta. Itu. Maka kalau sudah bicara mahabbatullah, konsep cinta, kalau di hati jenengan masih membara, tandanya masih ada cinta. Tapi kalau jangan ukur ya, kalau di hati sudah tidak peduli lagi kata cinta, cinta apa tetap tapi setuwo. Itu harus diperbaiki. Makin tua semakin cinta sama Allah, Ustaz. Nah itu. Yakin. Iya, mudah-mudahan. Ustaz. Harus yakin. Bukan yakin, tapi mudah-mudahan, sungguh berharap. Iya. Ntar kalau ada laki-laki datang, cintanya pindah. Ya itu karena Allah.
Alasan. Alasan les. Santri kok pinter ngeles to ya. Santri Ustaz. Lah, ngono ki lho. Iya, alhamdulillah. Ya, untuk sementara gitu dulu ya. Sudah. Kita sudah ngumpul berapa kata tadi? 6. 6 kata cinta. Ya. Saya pikir cukup, nanti coba didengerin ulang di murojaah ya. Insya Allah terkait dengan cinta ya, kita nanti sudah sampai kepada kadar ya. Setelah memakna cinta kita akan membahas yang kadar ya. Kadar itu apa? Kadar itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Kapasitas. Kadar itu bahasa Arab loh. Ya. Kan berasal dari kata apa ya? Berasal dari kata miqdar. Ya. Jadi al-miqdaru wal maqamul mahabbah. Setelah nanti kita bahas tentang cinta dalam lughatan atau bahasa, setelah itu kita akan bahas tentang kadar dan tingkatan cinta. Kapan itu kita bahas? Kita bahas setelah yang satu ini. Ya, stop station di gelombang ini di 99,99 FM di Cahayaku Radio. Iya, karena nggak bisa ngelihat. Kalau kita misalnya on cam ya bukan radio lagi ya. Sekarang kan Ustaz nggak bisa ngelihat kalian nggak ngelihat Ustaz, itu tuh. Ustaz. Punya aja Ustaz. Iya, oke. Baik, mungkin demikian untuk pelajaran kita pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kita rezeki pemahaman yang baik sehingga kita bisa menempatkan cinta tertinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kajian kita lanjutkan pada Sabtu pekan depan. Tepatnya tanggal berapa Sabtu pekan depan? 25 ya. Semoga nanti bisa. Kalau nanti tidak ada perubahan tanggal 25 itu Ustaz di Semarang ya. Tapi mudah-mudahan nanti Ustaz tetap bisa ngisi ya. Bisa ngisi kajian Sabtu paginya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Amin matur suwun sangat. Ya, Ustaz undur diri demikian. Ustaz.